Shalom, Bapak Ibu, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana malam hari ini kita boleh bertemu kembali, kita boleh beribadah, kita boleh bergabung lagi di ibadahku secara online. Jadi Bapak Ibu, Saudaraku semua, kita akan beribadah dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita untuk tetap berdoa. Jadi sebelum kita masuk firman Tuhan, alangkah baiknya kita minta ampun, kita berdoa, kita minta supaya kita ini dilayakkan dan layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, lipat tangan kita, tutup mata dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di mana kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk beribadah malam hari ini Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Bapa Engkau berikan kesejahteraan bagi kami, kesembuhan, keselamatan dan sebagainya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, maka firman-Mu itu menyembuhkan kami, firman-Mu itu membuat kami lebih bergairah dan hidup. Dan kami percaya Tuhan, oleh karena firman-Mu, maka kami saat ini, kalau kami sedang sakit Tuhan, maka Engkau sembuhkan. Kalau kami sedang berbeban berat, maka Engkau berikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, inilah kami umat-Mu. Biarlah Engkau juga memberkati umat-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati rumah-rumah yang kami pakai untuk beribadah. Dan kami percaya ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, maka Engkau hadir malam hari ini Tuhan. Tapi sebelum kami mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya Bapa Engkau sucikan, kuduskan kami, Engkau layakkan kami, ampunkan kami dari segala pelanggaran kesalahan kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau maha segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sampaikan firman-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang dimuliakan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Katakan amin. Ya. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar di mana topik firman Tuhan ini tentang berdoa untuk 3 pokok doa penting. Nah ini, jadi ada doa-doa pokok yang penting untuk kita doakan malam hari ini, dan nas atau bacaan malam hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu tetaplah berdoa. Amin. Nah, itulah firman-Nya. Jadi firman-Nya mengatakan tetaplah berdoa. Artinya kita harus tetap teguh dalam doa, pujian, penyembahan, bahkan dalam firman Tuhan. Amin. Nah, sebagai pendahuluan Bapak Ibu, ayat bacaan kita merupakan salinan ayat yang terpendek di dalam Alkitab. Betul ya? Karena firman-Nya mengatakan tetaplah berdoa. Jadi ini adalah ayat Alkitab yang terpendek. Nah, namun demikian memiliki pesan yang sangat luar biasa dan harus dilakukan oleh semua orang percaya. Nah ini, apakah Bapak Ibu selama ini sampai detik ini masih tetap berdoa? Atau sudah tidak berdoa lagi? Nah ini ya, itu jawabannya ada dalam diri kita. Amin. Nah itu ya. Jadi biar bagaimanapun tidak mungkin orang Kristen dapat dilepaskan dari doa. Nah, sebab doa adalah komunikasi dua arah orang percaya dengan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita berdoa, ya, secara vertikal itu adalah salah satu komunikasi dua arah. Ya. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pun memberkati kita. Nah itu, jadi komunikasi dua arah itu kurang lebih seperti itu. Jadi tanpa doa, nah tentu disertakan pujian penyembahan ya. Hubungan orang percaya dengan Tuhan adalah hubungan yang sunyi, hubungan tanpa komunikasi. Nah, saya masih ingat Bapak Ibu,
waktu saya dulu waktu masih remaja ya, masih muda, waktu itu internet belum masuk ya, belum masuk ke negara kita Indonesia, masih terbatas lah internet itu. Tidak semua orang bisa mengakses dan tidak semua orang bisa mengoperasikan komputer. Dan ketika kita mau mengoperasikan komputer pun kita harus les ya, harus sekolah dulu. Nah, dulu sekolah formal tidak ada pelajaran komputer. Kalau anak-anak sekarang, jangankan komputer ya, semua teknologi digital sudah mereka kuasai. Artinya, ketika saya remaja, saya mau berhubungan dengan orang tua. Waktu saya pergi jauh merantau, itu komunikasinya lewat surat. Nah, telegram, nah kalau sekarang kan telegramnya udah digital. Dulu telegramnya tidak digital ya, manual. Nah, seperti surat juga. Nah, itu ya. Jadi itu adalah salah satu media komunikasi supaya kita terkoneksi atau terhubung dengan orang tua kita melalui surat ya. Waktu saya remaja. Nah, menginjak tahun 90-an memang belum ada se-booming sekarang ya, internet yang luar biasa. Nah, menginjak tahun-tahun 90 ke atas ya, pertengahan lah antara 97 sampai tahun 2000 itu mulai internet mulai terkenal. Bahkan sudah ada yang namanya handphone. Nah, dulu sebelum handphone itu ada yang namanya telepon kartu, ada wartel, ada apa lagi ya? Kalau warnet belum ada ya. Ya warnet udah ada tapi terbatas juga. Nah, apa ya dulu? Pager. Nah, ini alat serantak. Jadi kalau kita mau ditelepon seseorang atau memberikan pesan itu lewat itulah apa namanya tadi, pager. Kalau sekarang itu SMS ya kak, SMS juga udah nggak dipakai, udah jarang. WhatsApp, nah itulah. Kalau sekarang mah WhatsApp atau Telegram digital itu ya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi terkoneksi. Nah begitu juga kita dengan Tuhan. Tuhan itu maha digital ya. Sebelum kita mengenal digital, Tuhan sudah terlebih dahulu. Dia lebih dari digital karena dia adalah sang pencipta. Tidak perlu alat komunikasi seperti gadget, telepon, dan sebagainya, atau internet. Tidak perlu. Tuhan itu lebih canggih. Tidak perlu kuota, tidak perlu apa namanya online seperti sekarang. Tidak perlu. Hanya cukup dengan berdoa, maka ada konek koneksi. Nah, ada konektivitas kita dengan Tuhan. Nah, itu. Jadi dua arah. Bagaimana itu bisa diketahui konektivitas koneksi kita dengan Tuhan dua arah? Kan kadang begini, kita doa. Waktu kita doa pengen dijawab sekarang. Ya, nggak seperti itu juga Bapak Ibu ya. Kita dengan Tuhan ini kan beda. Kita adalah ciptaannya, dia pencipta. Terserah Tuhan mau jawab sekarang, mau jawab besok, mau jawab besok lusa atau nanti, itu terserah Tuhan. Bukan terserah kita. Nah, artinya kalau kita punya yakin, punya iman ketika kita berdoa, maka saat itu kita sudah dijawab Tuhan. Amin. Nah, itulah koneksi dua arah dengan Tuhan. Nah, makanya malam hari ini firman yang mengingatkan kita, ayo berdoa untuk 3 pokok doa penting. Wah, ini apa ya? Ternyata doa ini ada yang lebih penting gitu ya. Selain mendoakan secara pribadi kita ya. Ada pokok doa yang penting. Nah, dalam doa ada pujian, pengagungan, deklarasi, tapi juga ada permohonan yang disampaikan. Nah, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain atau syafaat. Nah ini makanya Bapak Ibu, kan sering kita sebelum kita mendoakan kita sendiri, kan kita selalu diberikan apa, diingatkan untuk yuk
Doakan orang lain, doakan yang sakit, doakan yang berbeban berat, doakan tanah negeri kita, dunia kita ini ya yang sedang sakit. Nah ini, jadi ini ya pokok doa apa saja yang perlu kita doakan. Nah, Gembala Sidang atau Gembala Jemaat Induk menyampaikan ada tiga pokok doa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Apa itu? Yang pertama, berdoa untuk negara kita Indonesia. Nah, jangan lupa di mana kita tinggal, di mana kita duduk, di mana kita berdiri. Disitulah kita harus berdoa. Nah, saat ini Indonesia ini butuh yang namanya didoakan. Kenapa? Tentu ya, memang kita tahu ya, dalam masa pandemi ini bukan hanya Indonesia yang terkena dampaknya, dunia. Tapi kan sebelum itu semua terjadi ya, bahkan sekarang Indonesia katanya makin memburuk ya. Yang positif makin banyak, yang meninggal juga masih ada itu kan. Sebetulnya memang ya yang meninggal setiap hari juga ada gitu kan, cuman nggak terekspos aja. Nah, sekarang aja pandemi ini jadi semua diekspos ya. Yang positif, yang tidak saya kurang tahu ya. Yang terjelas sudah ada hitungannya, sudah ada catatannya ya. Udah puluhan ribu orang jadi korban ya, sudah puluhan ribu orang menjadi korban keganasan virus corona ini ya. Tapi oke lah, kita harus positive thinking ya. Sekalipun Indonesia sekarang, negara-negara lain juga jadi takut sama orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia sekarang bukannya trennya menurun, malah menambah ya, malah meningkat. Tapi nggak apa-apa ya, kita doakan aja. Berdoa untuk negara kita Indonesia. Kita harus berdoa untuk negara kita Indonesia sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7. Itu alamatnya. Yuk kita baca. Yeremia 29 ayat 7. Nah ini saya bacakan buat Bapak Ibu. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya ketika kita berdoa untuk di mana kita duduk, di mana kita diam, di mana kita berdiri, disitulah kita akan mendoakan tanah itu ya. Karena usahakanlah kesejahteraan kota. Artinya apa? Supaya ketika kita diam di negeri ini, negeri tercinta kita Indonesia ini, kita berdoa untuk kesejahteraannya, maka ya roda pemerintahan akan berjalan dengan semestinya. Ya. Bahkan hari-hari ini pemerintah gencar ya membantu masyarakat ya, untuk UMKM, untuk prakerja, untuk masyarakat miskin dan sebagainya. Saya yakin dan percaya pemerintah kita juga sangat baik ya, sudah memperhatikan rakyatnya. Nah, itulah seorang pemimpin seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga sama, memperhatikan umatnya. Umat yang mana nih? Umat yang percaya kepada Dia. Tapi jangan salah ya, tidak hanya umat yang percaya kepada Dia saja, tapi Tuhan Yesus memperhatikan setiap manusia. Kenapa? Karena kita semua manusia adalah ciptaannya, termasuk binatang, tanaman, alam semesta ini ciptaannya. Nah, artinya kita pun harus berdoa untuk siapapun. Nah, kita harus berdoa untuk kesejahteraan negara kita, karena kalau negara Indonesia sejahtera, maka kita juga akan mengalami sejahtera. Nah, sesuai dengan kitab Yesaya 48 ayat 18, kita baca aja. Yesaya ya. Yesaya 48 ayat 18. Kita baca ya. Ya, buka kitab kita. Kita baca. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu
akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, artinya apa? Kalau kita berdoa untuk kesejahteraan negara kita, ini menjadi bagian kita. Ya. Kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahteramu, nah damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya, sungai ini adalah sumber kehidupan. Nah, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Coba, pernah nggak Bapak Ibu ke pantai atau ke laut? Coba perhatikan ombak, gelombang laut. Pernah nggak dia suatu hari atau suatu ketika kita ke laut, tiba-tiba gelombangnya berhenti, tidak ada gelombang, tidak ada ombak? Itu kan aneh. Artinya apa? Dunia ini kiamat, ya, berhenti total. Tidak seperti itu Bapak, ya Bapak Ibu. Jadi kebahagiaan kita ini seperti laut, tidak pernah berhenti. Nah ini, ya. Saya lanjutkan. Ya. Saya lanjutkan. Oke. Nah, jadi bahwa kesejahteraan akan terjadi kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Karena marilah kita berdoa bahwa negara Indonesia akan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Berdoa untuk Indonesia harus didasari oleh hati yang mengasihi Tuhan Yesus dan mencintai bangsa ini. Nah, ini jadi nggak peduli dia mau percaya, dia mau enggak, kita yang percaya lebih lagi sebetulnya kita harus mendoakan mereka, ya, mereka yang belum percaya. Kenapa? Kalau kita berdoa untuk orang-orang yang belum percaya Yesus, maka Tuhan akan turun tangan. Nah, ketika kita berdoa, kita mengangkat tangan. Ini artinya apa? Menyerah. Tidak ada kemampuan kita untuk bisa melakukan mujizat seperti Tuhan. Ya, tidak ada kemampuan kecuali seizin Tuhan. Supaya apa? Kalau kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan, ya, apa yang kita doakan. Nah itu yang pertama, berdoa untuk negara kita. Yang kedua, berdoa untuk pertobatan. Haleluya, amin. Ya, berdoa untuk pertobatan. Wah, ini luar biasa ya. Berdoa untuk pertobatan. Nah ini ya. Artinya apa? Kalau kita berdoa untuk pertobatan, maka ya sebentar ya, ini biasa sedikit error. Nah, kalau kita berdoa untuk pertobatan, ini sesuai dengan yang terdapat dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 14. Kita baca ya. 2 Tawarikh 7, ya, sedikit ke atas ya. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayatnya ya ke-13 sampai 14. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Ini ya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Nah ini, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Katakan amin. Wah, ini luar biasa ya. Berdoa untuk pertobatan. Ya. Ingat Bapak Ibu, ya. Saat ini adalah saat dimana pandemi, atau dikatakan di sini, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Nah, jadi artinya ketika penyakit ini ada, ya, di situ bukan hanya untuk umat di luar Kristen,
tapi untuk semua, karena di antara umatku. Jadi ada yang kena, ada yang enggak. Puji Tuhan, sampai hari ini saya sekeluarga tidak terkena ya virus ini. Artinya bukan saya mau amit-amit ya. Artinya penyakit ini ada di antara umatku, kata Tuhan. Saya umat Tuhan. Penyakit ini ada. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak izinkan menghampiri saya dan keluarga. Ya, keluarga besar saya pun, puji Tuhan. Artinya apa? Keluarga besar saya juga tidak mengenal Tuhan, tapi mereka sehat. Mereka tidak terkena virus ini, amit-amit ya, jangan sampai. Nah, artinya apa? Sekalipun ya, sekalipun kita kena misalkan ya, ini kita harus berdoa. Harus berdoa untuk pertobatan. Mana tahu hidup kita ini tidak layak di hadapan Tuhan ya selama ini. Jadi mari berdoa untuk pertobatan, untuk bertobat. Nah ini. Jadi kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, kalau kita melihat Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, ini berbicara tentang resesi ekonomi. Nah ini. Jadi ya bayangkan Bapak Ibu, kita ini udah hampir 1 tahun pandemi ini ya. Mudah-mudahan cepat beres lah ya. Ini berbicara tentang resesi ekonomi global ya. Sampai pemerintah kita pun luar biasa baik ya, memberikan bantuan demi bantuan. Sekalipun banyak orang yang nyinyir, banyak orang yang ya saya nggak tahu lah cara berpikir mereka. Ya udah, itulah tugas kita doa supaya mereka bertobat ya. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah itu, kalau kita tahu, kita doakan. Ini, jadi ini berbicara tentang pandemi COVID-19. Maka Tuhan meminta kepada kita untuk merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jika kita melakukan ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Amin. Wow, luar biasa ya. Itu tugas kita, tugas saya, tugas Bapak Ibu juga ya. Kemarin kita menginjil ya, sekarang kita berdoa. Nah, jadi supaya negeri kita ini pulih ya. Di tengah situasi yang seperti sekarang ini bukan waktunya untuk saling menunjuk dan mempermasalahkan. Nah, ini mari masing-masing kita melakukan koreksi. Nah, ini. Jadi berdoa minta ampun untuk dosa-dosa dan pelanggaran kita dan juga bangsa kita. Amin. Itu yang kedua. Ya. Yang kedua, tadi yang pertama berdoa untuk apa? Nah ini ya, berdoa untuk negara ya, untuk bangsa. Yang kedua, berdoa untuk pertobatan. Ini yang ketiga adalah berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Di media sosial hari-hari ini sedang viral. Apa itu ya? Bukan yang makan di mall mewah, bukan ya, bukan itu. Itu contoh yang tidak baik ya, itu orang sombong ya. Sekarang yang sedang viral itu adalah gelombang pertobatan di Indonesia. Katakan amin. Amin. Ini saya gelombang pertobatan 2009 ya. 2009 Tuhan waktu itu mengatakan percaya saja, dan saya percaya. Puji Tuhan, ketika saya percaya, saya boleh duduk, saya boleh diam, saya boleh bertatap muka dengan Bapak Ibu lewat online. Nah, di media sosial sekarang banyak sekali, maaf kalau saya sedikit lancang katakan, banyak murtadin yang muncul ya. Mereka menjadi garda terdepan ya. Saya juga ada di situ, tapi belum perlu saya sampai ke sana. Tapi yang jelas ini tugas saya di sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi
berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Nah, selain kita berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran, selalu dahului dengan kebangkitan doa sebelum Roh Kudus dicurahkan. Nah ini di kamar loteng 2000 tahun yang lalu, ya. Saya di kamar loteng ini sendirian. Nah, jadi kita percaya 2000 tahun yang lalu para murid, ya, para murid Yesus bersatu hati, ya, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Dan kalau saya boleh katakan, kita pun sama. Kita harus berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca Alkitab, bersatu hati, melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Nah, itu juga sama. Sebelum pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah menerima pencurahan Roh Kudus, harus bersyukur. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang belum mengalami yang namanya Roh Kudus. Ya. Tanpa Roh Kudus, Tuhan Yesus tidak akan pernah bisa masuk. Jadi kita berdoa untuk pertobatan supaya, mohon maaf, orang yang tadinya bebal, orang yang tadinya nggak mengerti, ya syukur-syukur nggak mengerti. Ini kalau yang sudah mengerti terus meninggalkan Tuhan, terus menghujat dan mencaci maki, saya pun berdoa untuk dia, untuk mereka yang punya berpikiran seperti itu. Ya. Saya berdoa bertobat. Ya. Ada pertobatan. Nah ini. Jadi berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran supaya apa? Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka semua mendapatkan Roh Kudus. Disitulah kesudahan zaman. Dan kita yakin Tuhan Yesus akan datang segera. Nah itu, kapan? Saya nggak tahu. Ya. Jadi itu, tahun 2013 Tuhan berbicara kepada gembala sidang atau gembala pembina kita bahwa pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi zaman now disebut sebagai Pentakosta ketiga. Nah ini, sejak saat itu, ya, Pak Niko terus berdoa untuk kebangkitan doa di Indonesia karena pencurahan yang dahsyat dari Roh Kudus. Dan apa? Di Pentakosta ketiga akan terjadi setelah terjadinya kebangkitan doa. Nah, tahun 2020 ketika terjadi pandemi COVID-19 yang luar biasa, terjadi juga kebangkitan doa antar denominasi di Indonesia. Nah, ini ya. Jadi menurut nah ini saya besarkan dulu. Menurut bilangan Research Center, nah ini 83,8% gereja-gereja ikut dalam kegerakan doa ini. Haleluya, haleluya ya. Jadi selain itu pada tanggal 8 Juli sampai 17 Agustus 2020 ada acara yang namanya doa pujian penyembahan 24 jam sehari, 7 hari seminggu selama 40 hari, dan dilakukan pergantian tugas setiap 2 jam. Nah, acara ini diikuti oleh gereja-gereja mana nih? Gereja-gereja antar denominasi di Indonesia. Nah, di seluruh Indonesia. Ini belum termasuk sebelumnya. Nah, ini. Artinya apa? Ada kegerakan doa ketika pandemi terjadi. Ya. Semua bergandeng tangan, ya, saling mendoakan, saling mengampuni, maka di situ ada kegerakan rohani yang sangat luar biasa. Kegerakan pertobatan, bahkan kegerakan secara doa, massal. Artinya apa? Jadi jangan heran sekarang banyak orang yang berbalik arah mengikuti Tuhan Yesus, ya. Saat ini gelombang pertobatan sedang terjadi. Artinya apa? Itulah, ya, 3 pokok penting yang harus kita doakan. Doakan bangsa negara kita, negeri kita doakan.
Doakan juga untuk pertobatan dan doakan juga ini untuk penuaian jiwa besar-besaran. Nah, 3 hal tadi jangan lupakan Bapak Ibu, itu adalah tugas kita semua sebagai penutup. Dikatakan seperti ini. Jangan berhenti berdoa, jangan lelah untuk berdoa. Terus doakan ketiga pokok doa yang yang penting tersebut di dalam uh, kehidupan kita. Nah, jadi bagian dari penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir ini adalah tugas kita sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, ya. Jadi itu saja firman Tuhan malam hari ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu selalu berdoa dan mendoakan. Ingat, ya, kalau iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Kalau kita punya iman, kita doa, kita gerak, kita menginjil, ya, lewat apapun, lewat video khotbah saat ini juga bisa, ya. Artinya apa? Jangan lelah, jangan berhenti berdoa, tetap terus berharap kepada Tuhan supaya apa? Penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Tuhan Yesus memberkati Anda. Haleluya.